Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Ini fakta menarik teman-teman. Tammy Abraham, striker utama Roma, sejauh ini di Serie A sudah mencetak 8 gol. Ini 1 gol lebih sedikit dibandingkan Dzeko. Ternyata Dzeko sudah mencetak 9 gol di Serie A musim ini. Lalu striker Roma lainnya, Dybala, sudah mencetak 11 gol. Cuma 2 gol lebih banyak dibandingkan Mbah Dzeko. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Corewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Selamat berakhir pekan. Jangan lupa jam 11 malam nanti waktu Indonesia bagian Barat ya, kita akan berlaga di Stadion Olimpico melawan AS Roma dalam lanjutan Liga Italia Serie A Giornata ke-34. Ini sekarang tinggal tersisa 6 Giornata lagi teman-teman. Dan gua rasa ini adalah Giornata yang paling krusial karena 6 tim yang berebut 3 tempat di zona Liga Champions akan saling berhadapan. Roma akan berhadapan dengan Inter, Milan melawan Lazio, dan Atalanta akan menghadapi Juventus. Kalau hasilnya draw, baik Inter maupun Roma harus siap-siap posisinya diambil alih oleh Milan dan Atalanta. Tapi yang paling bikin menarik dari pertandingan Roma melawan Inter nanti malam adalah Mourinho dan Inzaghi tidak bisa menutup mata bahwa 72 jam setelah pertandingan nanti, tim asuhan mereka berdua akan bertanding lagi di semifinal kompetisi Eropa. Jadi menurut gua, kedalaman skuad dan kemampuan pelatih dalam manajemen energi ya, dalam mengatur stamina akan menjadi kunci pertandingan Roma melawan Inter. Rasa-rasanya kedua tim tidak akan membuang energi ya, bermain dalam tempo tinggi selama 90 menit. Kedua tim akan punya 2 pilihan. Yang pertama, bermain ngotot sejak awal, bermain kenceng, mengincar gol secepat mungkin, tetapi setelah itu melambatkan tempo sampai dengan menit terakhir. Atau bisa juga alternatif yang kedua, opsi yang kedua, justru bermain lambat, kemudian baru bermain ngotot, bermain kencang di 15 menit terakhir ya, setelah menit 75, mengincar gol-gol di menit terakhir. Untuk prediksi line up dari sisi Inter, ini menurut Sky Sport, Onana akan kembali berada di bawah Mistar teman-teman. Lalu di lini belakang kemungkinan besar Acerbi akan diistirahatkan akhirnya. Kemudian Darmian dan Bastoni akan masuk kembali ke starting line up. Ini ada kabar buruk teman-teman dari lini belakang Inter. Danilo D'Ambrosio, dia cedera, tidak akan bermain di partai melawan Roma. Pada saat konferensi pers sebelum pertandingan, Inzaghi mengatakan bahwa Danilo D'Ambrosio mengalami kelelahan otot level tinggi ya. Jadi dia butuh istirahat dan diharapkan sudah bisa kembali bermain ketika melawan Milan. Lalu untuk lini tengah, menurut Sky Sport, Inzaghi mengalami dilema. Siapa yang akan dimainkan lebih dulu? Apakah Brozovic atau Calhanoglu? Ini keduanya sedang on fire karena Barella dan Mkhitaryan siap bermain di posisinya masing-masing, gelandang kanan dan gelandang kiri. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Mengingat kita jadwalnya padat ya, habis melawan Roma, lalu kemudian melawan Milan. Menurut teman-teman, regista yang dimainkan di lawan Roma lebih baik Brozovic atau Calhanoglu nih? Atau justru menurut teman-teman Brozovic Calhanoglu lebih baik dimainkan bersamaan seperti ketika kita membantai Verona? Sedangkan di lini depan, Inzaghi akan memainkan striker lapis kedua kita, Lukaku dan Korea. Inzaghi jauh lebih beruntung dibandingkan Roma nih. Jose Mourinho kasihan banget, pemain Roma dilanda cedera. Ini kalau gue baca-baca berita tentang Roma dari akun Roma Pers, wah ini parah banget sih, kasihan banget mereka. Di sini gue mendapatkan banyak berita tentang pemain Roma yang cedera. Sebagai contoh, ini berita 16 jam yang lalu. Chris Smalling diharapkan bisa pulih di partai lawan Leverkusen di semifinal Europa League. Ini berarti kemungkinan besar Chris Smalling tidak akan bermain di partai lawan Inter. Lalu ada berita juga 17 jam yang lalu, El Shaarawy cedera sampai dengan akhir musim. Aduh, kasihan banget. Lalu ada berita juga 1 hari yang lalu, di sini dibilangnya Andrea Belotti sudah berlatih bersama grup dan siap bermain melawan Inter. Gue lihat-lihat sejauh ini Belotti sudah bermain bersama Roma 38 kali, tapi cuma mencetak 4 gol dan 2 assist. Lucunya, 4 gol yang dicetak oleh Belotti bersama Roma tidak ada satupun yang dicetak di Liga Italia Serie A. Jadi dari 4 gol ini, 3 dicetak di Liga Europa dan 1 di Coppa Italia. Bayangin teman-teman, penyerang timnas Italia tidak mencetak gol di Liga Italia. Aneh banget. Jadi ini sebetulnya kita perlu mengkhawatirkan Belotti nggak sih ini teman-teman? Tapi biasanya rekor-rekor yang buruk gini nih malah pecah telur ketika menghadapi Inter. Itu yang perlu kita waspadai. Lalu lanjut lagi, ada berita tentang Roma. Berita dari 2 hari yang lalu. Di sini dikatakan Dybala dan Wijnaldum berusaha keras untuk pulih melawan Inter. Tapi kalau menurut Jose Mourinho sih, ini kemarin ketika konferensi pers setelah pertandingan lawan Monza, Mourinho bilang begini, untuk partai melawan Inter, saya hanya bisa bergantung pada Matic.
Selebihnya, Dybala, Smalling, Wijnaldum, dan Belotti punya zero chance. Mereka punya kemungkinan 0% untuk melawan Inter. Itu kalau menurut Jose Mourinho. Pada saat konferensi pers tersebut, Jose Mourinho juga mengeluarkan statement yang sangat menarik, teman-teman. Dia bilang begini, akan lebih mudah bila sebuah tim punya 30 pemain dengan kualitas setara, sehingga pelatih bisa menarik pemain di menit 60, kemudian menarik pemain lagi di menit 70. Bila hal ini bisa diterapkan, maka tidak akan ada pemain yang terkena cedera otot seperti yang dialami oleh AS Roma. Sedangkan untuk Inter, menurut Jose Mourinho, punya kemewahan semacam ini. Hari ini mereka memainkan Dzeko dan Lautaro. Lalu minggu depan Inter bisa memainkan Korea dan Lukaku. Ini adalah kombinasi permainan yang berbeda tanpa mengurangi kualitas. Ya betul juga sih apa yang dikatakan oleh Mourinho ya. Untuk ukuran Serie A, Inter itu pemain utama dan pemain pelapis kualitasnya nggak beda jauh lah. Yang menjadi masalah adalah pemain-pemain kita sering banget cedera ya. Jadi ujung-ujungnya kita nggak bisa memanfaatkan kedalaman skuad. Dan untuk partai nanti malam melawan Roma, sejujurnya gue bersyukur banyak pemain Roma yang absen ya. Terlebih ini mereka ada kartu merah kemarin lawan Monza, namanya Zeki Celik. Untung banget dia nggak bermain karena lagi on fire. Di 3 pertandingan terakhir Roma, Celik selalu bermain 90 menit. Dan kalau gue lihat dari ratingnya selalu bagus, selalu mendapatkan nilai 8. Ini adalah prediksi starting line up Roma menurut Sky Sport. Di lini belakang ada Cristante, dia akan ditarik ya dari gelandang bertahan menjadi back. Dia adalah alternatif terakhir, terpaksa dimainkan karena Smalling dan Kumbula cedera. Tetapi untuk lini belakang Roma masih punya Ibanez dan Mancini. 2 pemain dengan tipikal keras ya, kasar. Gua khawatir banget nih Mancini mencederai Korea ataupun Lukaku. Lalu di sisi gelandang, Spinazzola akan dimainkan lagi setelah disimpan di partai lawan Monza. Roma akan sangat mengandalkan duo Matic dan Pellegrini sebagai dinamo dan jantung permainan mereka. Lalu di lini depan, Roma akan mengandalkan Tammy Abraham. Ini fakta menarik teman-teman. Tammy Abraham, striker utama Roma, sejauh ini di Serie A sudah mencetak 8 gol. Ini 1 gol lebih sedikit dibandingkan Dzeko. Ternyata Dzeko sudah mencetak 9 gol di Serie A musim ini. Lalu striker Roma lainnya, Dybala, sudah mencetak 11 gol. Cuma 2 gol lebih banyak dibandingkan Mbah Dzeko. Yang menarik perhatian gua dari prediksi line up Roma, ada beberapa nama yang sangat asing di telinga gua, seperti Bove di gelandang tengah, lalu ada Zelensky di wingback kanan, kemudian ada siapa nih, Solap Ken di gelandang serang. Tapi intinya gue melihat skuad Roma yang akan tampil melawan Inter nih compang-camping banget. Gue berharap Inter bisa memanfaatkan ini, bisa membungkus 3 poin tanpa perlu berdarah-darah ya, tanpa perlu membuang energi banyak. Karena biar gimana pun juga setelah pertandingan ini kita akan menghadapi Milan yang pasti jauh lebih berat. Dan gue berharap, aduh itu backnya si Roma, Mancini jangan sampai mainnya kasar banget ya, jangan sampai membuat pemain Inter cedera. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini. Teman-teman punya analisis apa nih untuk pertandingan nanti malam? Ada yang bisa jelasin nggak permainan Roma selama ini seperti apa? Siapa yang paling berbahaya? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.